Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung S22 dan Xiaomi 12. Ya, kalau baca berita di luar sana, Xiaomi 13 kan emang udah rilis ya di negaranya. Dan mungkin beberapa bulan lagi juga bakal nongol di Indonesia. Begitu juga dengan Samsung S23 nih. Kalau ngelihat track recordnya Samsung, biasanya kan dia rilis flagshipnya tuh antara Januari dan Februari, alias di awal tahun lah. Yang kurang lebih juga bentar lagi bakal nongol di Indonesia. Tapi buat beberapa orang, termasuk teman-teman saya di kantor, itu tuh tiap ada HP flagship baru rilis, yang ditanya tuh bukan model barunya itu, tapi justru model yang lama. Ya, karena kan model lama ini tuh biasanya punya harga yang udah turun ya, dan ini cukup menarik gitu. Sementara untuk spesifikasi dan fiturnya, itu ya sebenarnya masih cukup worth it dan relevan juga untuk dipakai sekarang, bahkan beberapa tahun ke depan. Apalagi buat pengabdi HP compact nih, Samsung S22 dan Xiaomi 12 ini bisa dibilang punya daya tarik tersendiri ya. Karena selain punya fitur-fitur flagship, dua HP ini juga punya bodi yang ringkes, tapi dalamannya tetap ngegas. So, mending ambil yang mana? Yuk kita bahas. Oke, sebelum mulai video ini, saya pengen disclaimer dulu ya, kalau Xiaomi 12 ini memang dikasih sama Xiaomi Indonesia. Sementara Samsung S22 ini kami beli sendiri. Tapi lagi-lagi semua isi dari video ini tuh murni pendapat saya sendiri ya, dan nggak disetir sama brand manapun. Ya, biarpun sama-sama punya body compact, dua HP ini tuh bisa dibilang punya tongkrongan desain yang beda banget ya. Jadi kalau Anda tuh lebih doyan sama body dengan desain kekinian, terus yang ngotak, yang flat, dan udah tahan air, Samsung S22 ini punya semuanya sih. Ini agak beda nih sama Xiaomi 12 yang kiblatnya tuh masih desain HP flagship 2-3 tahun yang lalu. Yang masih serba ngelengkung gitu. Bahkan ngelengkungnya juga sampai di kaca depannya gitu. Ini plus minus ya. Plusnya ya tentu aja secara di genggaman tuh lebih enak dipegang gitu. Karena lengkungannya tuh lebih pas aja di tangan. Tapi ya minusnya menurut saya sih lebih ke kaca bagian depannya ini, yang ngelengkung ini. Ini tuh agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kepentok meja. Dan ini sering banget kejadian gitu. Terus kalau layar lengkung kayak gini tuh pilihan aksesorisnya terbatas ya. Kayak misalnya mau nyari tempered glass buat layar lengkung Xiaomi 12, itu yang proper tuh susah banget nyarinya. Kalaupun ada tuh ya nggak bakal rapi sih, alias nggak bakal nge-cover sampai ke sisi-sisi sampingnya gitu. Terus Xiaomi 12 ini juga nggak punya IP rating ya. Jadi ya HP ini tuh bakal punya ruang gerak yang terbatas gitu. Agak beda sama Samsung S22 yang bisa diajak foto-foto di kolam renang. Ya kalau ngomongin HP flagship kan pasti kita semua pengen dong punya HP dengan performa yang kencang, yang ngegas, yang kalau buat main game berat tinggal merem aja. Tapi dua HP ini kan punya bodi yang kecil ya, yang mana di sini ada ruang yang terbatas untuk mesin gamingnya tuh bisa perform dengan lebih maksimal gitu. Jadi ya di sini ada beberapa hal yang nantinya bakal dikompromiin ya, terutama untuk performa dan juga baterainya. Ya kalau buat push rank Mobile Legends, dua-duanya ini udah auto gaspol sih. 60 FPS ini dihajar dengan stabil, sampai 2-3 match berturut-turut. Bahkan dengan nyalain opsi grafis ultra yang punya tampilan lebih mewah. Ya sayangnya di sini nggak bisa main di atas 60 FPS sih. Sebenarnya agak nanggung ya, karena secara mesin dan layarnya ini udah sama-sama support untuk frame rate yang lebih tinggi lagi. Tapi kemungkinan ini emang by design sih, dibatasin mentok 60 FPS doang supaya bisa ngejaga suhunya tetap stabil dan performanya nggak naik turun. Buat main PUBG Mobile juga sama ya, ini cuma mentok di 60 FPS doang. Tapi ketika sama-sama disiksa pakai grafis HDR, Samsung S22 ini mulai main aman sih, dengan nurunin performanya pelan-pelan. Kayaknya di Samsung ini agak ketat ya manajemen suhunya. Ya biar nggak cepet demam, performanya sedikit dibatasin ketika udah mulai anget. Sebenarnya bagus-bagus aja untuk ukuran HP compact, karena kalau udah panas, nyebarnya juga cepet nih ke seluruh bodi. Ya ini agak beda nih sama Xiaomi 12, yang masih digaspol kenceng banget. Main 3 match berturut-turut, ini nggak dikasih kendor. Ya meski bodinya udah mulai panas sih. Tapi pas ketemu game setan Genshin Impact, kedua HP compact ini kayaknya mulai main aman deh. Meski dari segi mesin sebenarnya ya mampu-mampu aja gitu. Baik Samsung dan Xiaomi di sini sama-sama kompakan nih buat ngebatasin performanya di 40-an FPS doang. Pas saya hajar pakai settingan highest 60 FPS. Ini saya udah nyalain mode performanya dan tetap aja dua HP ini tuh kayak nggak mau maksimalin performa mesin yang sebenarnya. Sampai ini saya pasangin fan cooler ya biar lebih dingin gitu dan berharap bisa tembus 60 FPS juga. Tapi lagi-lagi dua HP ini tuh tetap kekeh main aman di 40-an sampai 50-an FPS doang.
Nah, gimana nih dengan kameranya? Dua HP ini sebenarnya sama-sama punya 3 kamera ya, tapi untuk setupnya nih agak sedikit berbeda. Untuk kamera utama dan ultrawide jelas ada ya di sini. Yang beda tuh di lensa ketiganya. Kalau di Samsung S22, ini lensa telenya itu dipakai untuk foto-foto jarak jauh. Karena ini adalah lensa tele 3 kali zoom. Sementara kalau di Xiaomi 12 ini tuh lensa tele makro ya. Ini bukan lensa tele untuk foto-foto jarak jauh, tapi lebih ke untuk foto-foto makro. Cuma ngambilnya tuh nggak harus dekat-dekat banget. Jadi ya lebih memudahkan lah untuk foto-foto makro. Nah, untuk jepretan kamera utamanya sendiri, dari sini kelihatan ya, untuk segi detail, warna, dan dynamic range, kameranya Samsung S22 ini bisa nangkap foto dengan lebih natural dan lebih enak di mata. Jepretan Xiaomi di sini emang kelihatan cukup gonjreng ya, tapi kadang-kadang tuh bikin warnanya jadi agak aneh. Terus untuk ngadepin cahaya matahari yang kuat, kameranya Xiaomi di sini juga kelihatan kewalahan banget sih. Tapi satu hal yang saya kurang suka dari kameranya Samsung, ini masalah shutter lag. Ini kalau buat foto dadakan atau buat foto-foto objek yang gerak-gerak, ini agak repot ya kalau pakai Samsung. Karena tiap abis jepret, dia tuh kayak masih processing gitu di belakang. Sementara hal ini nggak saya temuin di Xiaomi 12. Aman-aman aja, jadi lebih mantep lah buat foto-foto yang objeknya tuh nggak bisa diem. Jepretan kamera ultrawide-nya Xiaomi 12 di sini juga sebenarnya udah mantap banget ya. Tapi lagi-lagi kalau disandingin sama kameranya Samsung, ini jomplang banget sih hasilnya. Samsung selalu menang banyak di lensa ultrawide-nya yang rata-rata bisa nangkap angle dan dynamic range yang lebih luas. Tapi kalau urusan foto-foto malam, Samsung kayaknya perlu belajar banyak ya, bikin night mode yang proper dan natural gelapnya. Mode malamnya Samsung di sini tuh kayak lebih fokus supaya hasil fotonya tuh kelihatan lebih terang gitu. Tapi kadang-kadang lupa sama detail dan juga warna. Ya jujur sih untuk mode malam, kameranya Xiaomi 12 di sini tuh lebih enak sih dilihatnya. Nggak maksa harus terang, tapi hal-hal kecil kayak detail lampu, yang cahayanya keras kayak gini, ini masih bisa dihandle dan detail itu masih bisa ditangkap dengan sangat baik. Ya, tiap lagi ada kerjaan di luar kota, saya tuh paling suka main ke alun-alun, Pak. Karena itu bisa dibilang salah satu spot yang cukup menarik lah buat hunting foto dan hunting video. Ya, mumpung bawa HP reviewan nih, sekalian aja dites gitu. Dan ini sekarang saya lagi ada di alun-alun kota Tegal. Gak tahu kenapa ya, kalau di alun-alun tuh ciri khas atau ikonnya tuh pasti masjid gede gitu. Pasti di depannya tuh ada masjid gede kayak gini nih. Tuh kan. Gak boleh nginjak rumput ya di sini. Kalau mau jalan tuh di alun-alun, kalau ada jalan setapak ini ya udah jalan di yang udah dibikin ya, jangan injak-injak rumputnya. Halo Dek, adanya malu. Nih dibawa sambil jalan tuh masih enak banget ya. Sambil kita goyang-goyangin, nah, cakep. Adik-adik pada olahraga nih ya. Bawa sambil lari deh. Ini larinya udah cukup kenceng loh ini. Kerasa nggak? Lebih getar, lebih terasa getar yang mana nih? Capek. Nah, ini kalau saya pakai sambil jalan, ya sebenarnya udah 11-12 ya kalau secara kestabilan gitu. Kalau diarahin ke backlight, Xiaomi emang kelihatan pengen maksa terangnya sih di bagian wajah. Kalau di Samsung ini cenderung lebih natural. Nah, oke. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Samsung atau Xiaomi? Coba komen di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang cukup penting dari sebuah HP ya, yaitu softwarenya. Ya, One UI-nya Samsung bisa dibilang salah satu tampilan antarmuka Android yang terbaik itu saat ini sih. Kencang, stabil, ringan, dan cukup banyak lah fiturnya gitu. Dan Samsung S22 sendiri juga udah selangkah lebih maju ya, karena udah dapetin update Android 13 di One UI versi 5-nya.
Yang mana di Xiaomi 12 ini masih stuck di Android 12 bawaan. Dan itu masih pakai MIUI 13. Ya sebenarnya saya nggak ada keluhan sebenarnya pakai MIUI gitu ya. Fine-fine aja, apalagi MIUI di HP flagship itu juga berasa kenceng. Cuma yang bikin saya tuh agak susah berdamai dengan MIUI, itu tuh ada di masalah bugs-nya gitu. Jadi mau HP Xiaomi yang murah sampai yang mahal, itu masalah bugs di MIUI itu pasti ada aja gitu. Kayak misalnya gini deh, pas lagi multitasking dan masuk ke mode recent apps, saya tuh kadang ngerasa ada bagian-bagian yang udah saya tap, tapi di situ kayak nggak ngerespon gitu. Sebenarnya sepele ya, tapi lama-kelamaan kalau dirasa-rasain tuh kayak ngeganggu juga gitu. Ini kan HP flagship gitu, yang harusnya udah kelar lah masalah-masalah kayak gini. Tapi lagi-lagi selalu nongol, ya mungkin ada update itu ditambal, tapi ketika ada major update yang lain lagi, itu masalah kembali muncul gitu. Bahkan kalau ada major update buat MIUI, kadang tuh saya tahan-tahan dulu ya, nggak langsung update. Karena bisa jadi di update selanjutnya, itu malah nimbulin masalah baru gitu. Yang mana yang sebelumnya belum kelar, sekarang ada masalah baru lagi. Nah, kalau untuk urusan multimedia, Samsung S22 ini punya layar yang lebih paripurna ya. Udah pakai 2 kali Dynamic AMOLED yang kalau dipakai di luar ruangan itu terang banget. Tapi sayangnya layar cakep ini tuh gak dioptimize untuk beberapa aplikasi tertentu. Kayak misalnya buat streaming di Netflix. Di Samsung ini tuh cuma dukung HDR10. Sementara di Xiaomi 12 ini udah dukung format yang lebih tinggi lagi, yaitu Dolby Vision. Jadi kalau disandingin pas dipakai buat nonton Netflix, layar Xiaomi 12 ini tuh lebih terlihat terang dan lebih kaya warna. Mungkin ini juga pengaruh juga ya sama layarnya Xiaomi 12 yang emang udah punya 68 miliar warna. Jadi ya kerasa jomplang juga nih kalau disandingin buat nonton film. Terus untuk speakernya sendiri, Xiaomi 12 ini juga kedengarannya lebih jedak-jeduk ya. Bassnya tuh lebih nampol. Karena dari segi audio, ini udah dituning sama Harman Kardon. Ya agak mind-blowing ya, karena Harman Kardon sendiri kan emang punyanya Samsung gitu. Ya dalam hatinya Samsung, bodo amat lah speaker S22 kalah, tapi ya cuan-cuannya kan tetap ke gua gitu. Terus gimana nih dengan daya tahan baterainya? Ya, dengan bodi yang sama-sama minimalis, saya pengen acungin jempol dulu sama Xiaomi 12 yang udah ngasih atau udah bisa nanemin baterai dengan kapasitas yang lebih gede ya, yaitu 4500 mAh. Ya meskipun kapasitas yang besar ini gak selalu berbanding lurus dengan daya tahan baterainya itu sendiri. Kayak misalnya buat nonton Netflix, di Xiaomi 12 ini tuh lebih berasa deresnya gitu. Ya ini mungkin salah satu faktor ya atau pengaruh dari penggunaan format streaming yang paling tinggi. Jadi ya lumayan boros untuk daya tahan baterainya. Nah sementara Samsung S22 ini tuh berasa deres banget turun baterainya pas digeber main game-game yang grafisnya tuh berat. Kayak misalnya buat main Genshin Impact. Ini tuh turunnya bisa drastis banget. Ya untungnya Xiaomi sendiri masih dikasih charger bawaan ya. Yang kecepatan ngecasnya juga ya saya bilang lumayan lah. Kayak misalnya dipakai buat ngecas sekitar setengah jam dari 10%, itu baterainya udah keisi di atas 90%. Dan sampai benar-benar penuh itu bahkan nggak butuh waktu sampai 1 jam gitu. Cuma sekitar 45 menitan lah. Nah sementara Samsung ini mesti modal keluar duit lagi ya buat beli adapter. Yang mana itu cuma mentok di 25 watt. Yang mana kecepatannya juga nggak bisa ngimbangin lah sama charger bawaannya Xiaomi. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda tuh lagi cari HP flagship dengan ukuran yang compact, yang punya kamera foto dan video yang udah sama-sama mantep dan stabil juga, Samsung S22 ini lebih menggiurkan sih. Bodinya juga udah tahan air ya, jadi HP ini tuh punya ruang gerak yang lebih bebas lah. Terutama kalau Anda tuh pengen ngambil foto atau ngerekam video di dalam air atau di dalam kolam renang misalnya. Desain HP ini juga masih berasa high class banget ya, jadi ya nggak malu-maluin lah pas dibawa kondangan. Tapi yang paling penting ini di bagian softwarenya sih. Ini softwarenya enak banget untuk dipakai jangka panjang. Bahkan Samsung sendiri juga udah ngasih jaminan update buat HP ini tuh sampai 4 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang tuh udah naik versi Android 1 kali, berarti masih ada kesempatan 3 kali lagi buat naik versi Android. Ya kurang lebih masih bisa dipakai sampai tahun 2026. Ya meskipun untuk dapetin itu semua kita mesti ngerogoh kocek yang lebih dalam lagi ya. Bahkan sampai 3,5 juta lebih mahal gitu. Untuk dapetin S22 dengan varian yang sama-sama 8256 GB.
Nah, kalau Anda tuh cukup perhitungan sama budget, tapi pengen ngerasain experience pakai HP flagship dengan ukuran compact, sebenarnya Xiaomi 12 ini juga nggak kalah menarik sih. Karena performanya sendiri masih mirip-mirip. Bahkan untuk urusan multimedia, di Xiaomi 12 ini tuh kerasa lebih mewah, karena layarnya tuh lebih terang dan audionya tuh lebih jidak-jiduk. Bahkan untuk daya tahan baterainya juga di beberapa kondisi ini kerasa lebih badak ya, karena punya kapasitas baterai yang lebih gede. Terus untuk chargernya juga udah ngebut banget ya, charger bawaan pula. Jadi buat Anda yang nggak bisa nunggu lama buat ngecas, ya punya HP dengan fitur charger yang ngebut itu bisa jadi privilege tersendiri ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih bingung mau ngambil S22 atau Xiaomi 12. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.